Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pagi ini kita dapat berkumpul kembali pada acara kajian subuh. Sebenarnya kemarin saya mengisi, tapi kemarin itu sudah saya izinkan ke Ustadz Dian untuk diwakilkan. Ternyata beliau juga tidak datang. Dia akhirnya kosong. Kemudian tadi malam saya di WA untuk agar mengisi kajian subuh yang minggu ketiga. Jadi insya Allah minggu ketiga dan besok insya Allah saya yang ngisi. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang akidah dan keimanan. Ini masih pada ruang lingkup materi pembelajaran. Materi apa yang ditanamkan, diberikan kepada anak? Yang pertama adalah akidah dan keimanan. Kemarin saya contohkan hadisnya Ibnu Abbas. Jadi ternyata ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Ibnu Abbas itu umurnya 13 tahun. Jadi kemungkinan hadis itu berikan kepada Ibnu Abbas mungkin sekitar umur 11 sampai 12 tahun. Jadi Ibnu Abbas itu masih sangat kecil ketika Nabi Muhammad wafat. Tapi beliau menjadi seorang pakar hadis karena didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu fit ta'wil. Itu nggih. Kemudian materi pembelajaran yang kedua adalah Al-Quran. Jadi ada 4 materi pembelajaran. Yang pertama akidah dan keimanan, yang kedua Al-Quran dan As-Sunnah, yang ketiga adalah ibadah dan zikir, yang keempat adalah fikih. Nah, jadi materi ini kita umpamakan seperti misalkan ada gelas, ya, air apa? Kan ada air susu, ada air kopi, ada air putih, ada air teh. Nah, itu adalah materi yang akan kita tuangkan ke dalam gelas yang kosong tadi. Kalau misalkan materi atau air itu yang kita tuangkan adalah susu, maka rasanya akan manis. Tapi kalau yang kita tuangkan atau materi yang kita berikan adalah kopi, maka akan pahit. Nah, setelah materi itu kita belajar selama 4 pertemuan nanti, baru kita kemudian belajar bagaimana cara, metode menyampaikan materi itu. Nah, dalam pendidikan itu ada metode ceramah, ada metode eksperimen, ada metode diskusi. Nah, ini kalau kajian subuh dulu itu metode ceramah. Kalau sekarang ada diskusi, jadi setelah menyampaikan nanti ada yang bertanya, itu kan diskusi. Seperti halnya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih Ismail, itu tidak langsung kemudian wis ayo melu aku, kamu tak sembelih, tidak. Tapi dimintai pendapat. Nah, dimintai pendapat ini kemudian bagian dari metode diskusi. Inni arafil manam anni azbahuka fandur madza taro. Ya apa pendapatmu? Nah, tidak langsung kemudian dipaksa. Nah, ini ada metode diskusi. Sekarang adalah materinya adalah materi pembelajarannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya meninggalkan 2 hal. Lan tadillu in tamassaktum bihima.
kalian tidak akan sesat, kalian tidak akan keluar dari jalan kalau seandainya memegang teguh dua hal itu. Apakah dua hal itu? Yaitu kitabullahi wa sunnata rasulih. Jadi Nabi itu meninggalkan dua hal yang sangat penting. Jika kita memegang teguh kedua hal itu, insya Allah kita tidak akan keluar dari jalur yang telah ditentukan. Al-Quran, mengajari anak Al-Quran itu sangat penting, karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Saya sangat sedih ketika saya mengajar di PTU, Perguruan Tinggi Umum, tidak saya sebutkan, di Surabaya ada Institut Teknologi, tapi bukan ITS ya. Itu saya mengajar PAI, Pendidikan Agama Islam. PAI di Perguruan Tinggi Umum itu sudah tidak lagi mengajarkan membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu ya di TPQ dan di TPA. Tapi ketika saya minta untuk membaca penggalan ayat Al-Quran itu tidak bisa membaca. Akhirnya saya penasaran, saya tes satu-satu, ternyata 80% itu anak-anak umum, anak-anak teknik itu tidak bisa membaca Al-Quran. Saya tanya, apakah dulu tidak pernah ngaji di TPQ, TPA dan lain sebagainya? Pernah Pak, tapi setelah itu ya lupa. Apakah di rumah tidak disuruh orang tuanya membaca Al-Quran? Tidak, orang tua saya juga tidak baca Al-Quran. Nah, ini merupakan sebuah kegelisahan kita, anak-anak kita di perguruan tinggi umum. Kalau di Muhammadiyah, di Unmu Surabaya itu ada BTQ, baca tulis Al-Quran. Mahasiswa yang non-FAI, non Fakultas Agama Islam, itu dites semua ketika masuk. Ya walaupun ada yang nggak bisa baca Quran tetap diterima. Secara keilmuan yang ditekuni, misalkan kedokteran, dia mampu di kedokteran tetapi tidak bisa baca Al-Quran, misalkan harus ikut BTQ, kursus BTQ baca tulis Al-Quran. Karena memang kita PTU tapi kan Islami gitu ya, PTM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Maka dari itu tingkatan membaca Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah membaca saja tapi tidak memahami. Nah, makanya sekarang ada, mohon maaf, ODOJ, ya, one day one juz. Nah, itu kan membaca, mengejar target sehari harus 1 juz, sehari harus 2 juz. Kalau memang seorang yang hafid Quran, memang sehari itu bisa 5 juz untuk murojaah. Tapi yang ODOJ ini 1 hari 1 juz. Ini masih sangat baik dibanding membaca sesuatu yang lain. Tapi kalau hanya membaca tidak memahami apa yang dalam Al-Quran, maka tingkatannya masih membaca. Yang kedua adalah memahami. Nah, otomatis orang memahami Al-Quran kan membaca. Tidak mungkin dia memahami tanpa membaca. Apa yang akan difahami kalau tidak membaca? Memahami apa makna isi dalam Al-Quran, setidaknya artinya. Ya. Yang terakhir yang ada 4, yang selanjutnya adalah memaknai. Memahami itu artinya, memaknai itu adalah mengambil hikmahnya. Ibrahim menyuruh anaknya, Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, itu maknanya apa? Nah, apa yang terkandung hikmah di dalamnya itu apa? Kemudian Nabi pernah ditegur bahwasanya lima tuharrimu ma ahallallah, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang halal? Nah, ketika beliau mengharamkan dirinya untuk memakan madu, itu maknanya apa? Itu ada maknanya. Yang terakhir
yang paling tinggi adalah mengamalkan Al-Quran. Memaknai Al-Quran itu juga bisa menafsirkan Al-Quran. Jadi membaca, memahami, memaknai, dan mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau membaca dan memahami itu masuk dalam kategori kita harus beriman kepada Al-Quran. Kalau memaknai itu kita harus berilmu. Orang kalau mau menafsirkan Al-Quran itu harus berilmu. Dan yang terakhir mengamalkan. Jadi ada ilmu, iman, dan amal. Iman, ilmu, dan amal. Kalau kita hanya sekedar beriman saja, membaca saja, memahami, tidak berilmu. Nah, jadi kalau iman tapi tidak berilmu, yang penting percaya. Mari ngono, gimana caranya haji, apa bacaannya, tidak tahu. Kemudian mengamal, yang paling tinggi adalah mengamalkan. Sebetulnya secara konsep Islam itu sudah sangat bagus, tapi amalannya, mengamalkannya itu yang sulit. Kita punya slogan, kalau orang barat itu punya slogan the time is money. Waktu itu adalah uang. Makanya ketika saya pernah ke Singapura itu, kalau di Indonesia kalau naik eskalator itu kan mesti berhenti. Ya buat apa? Eskalator itu sudah jalan. Terus ngapain kita jalan kan? Ya menguras tenaga. Eskalator bukan lift. Eskalator itu kan sudah jalan. Ya kan ngapain kemudian kita juga jalan? Kan eman-eman nih eskalatornya dibuat supaya kita tapi kalau di Singapura eskalator jalan, orang itu ya jalan. Jadi kayak lari. Makanya kalau di luar negeri di eskalator, kalau di eskalator mau berhenti maka berhenti di sebelah kiri. Tapi kalau dia mau jalan dia sebelah kanan. Lah saya di eskalator karena terbiasa di Indonesia itu berhenti di sebelah kanan. Disuruh minggir ke kiri, sama mandek itu minggir. Nah, dan ini sebelah kanan ini khusus untuk orang yang jalan. Ternyata yang berhenti saya sendiri, yang lainnya pada jalan. Akhirnya kan ya sungkan, akhirnya ya ikut jalan. Nggak tahu mereka itu yang dikejar apa, seakan-akan ada yang dikejar. Buanter, pokoknya melaku buanter. Nah ini kan bagi mereka itu punya moto the time is money. Waktu itu adalah uang. Kalau saya ketinggalan 1 menit, maka saya ketinggalan sekian dolar. Nah, sebenarnya Islam punya moto yang lebih keras daripada itu. Apa? Al-waktu kasayf. Nah, waktu itu seperti pedang. Fa'illam taktohu koto'aka. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, maka kita akan dipotong oleh pedang itu. Nah ini lebih kejam. Tadi orang kalau telat sedikit kehilangan sekian dolar. Kalau Islam telat sedikit kehilangan nyawa. Nah, tapi ternyata Islam lebih suka, orang-orang Muslim lebih suka kehilangan nyawanya. Nah, karena lebih santai hidupnya. Gak usah dipikir toh, ungkul apa cari pangeran, nah, kan gitu. Itu orang-orang Jabariyah. Ya itu adalah tingkatan. Itu tadi Al-Quran. Kemudian As-Sunnah. Sekarang itu ada golongan namanya Ingkarus Sunnah. Nah, Ingkarus Sunnah itu orang yang mengatakan bahwa hadis yang terkodifikasi saat ini itu tidak valid, maka yang paling valid itu Al-Quran. Jadi dia semuanya merujuk kepada Al-Quran. Dia tidak mengimani kitabnya Nabi. Ada juga kalau kita dalam memahami Al-Quran itu sekarang itu ada ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Nah, ini sebenarnya juga motonya Muhammadiyah, purifikasi. Tapi kemudian mereka menafikan adanya madzhab al-arba'ah. Mereka menafikan adanya ulama 4 madzhab itu. Jadi ngapain ngambil pendapatnya ulama yang 4? Ulama yang 4 itu ngambilnya dari Quran dan hadis. Mending kita langsung ngambil kepada Quran dan hadis.
Sekarang apakah alat pemahaman kita, bahasa Arab kita, qawaid fikih kita itu mumpuni untuk menyimpulkan apa yang dalam Quran dan hadis? Nah, kembali ke sana. Kalau kita sudah alat pemahaman kita, alat penyimpulan hukum kita mumpuni, gimana napa-napa. Tapi kalau orang awam kemudian tanpa memahami hasil penafsiran para ulama, maka juga akan sulit. Nah, ini juga begitu. Maka orang-orang ahlul fikih dengan ahlul hadis, dan ini pertentangan. Orang ahlul fikih itu mengatakan dulu mana Imam Syafi'i sama Bukhari Muslim. Dahulu mana Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dengan Bukhari Muslim. Ternyata dulu Imam Syafi'i. Kenapa Bukhari Muslim itu tidak menjadi ahlu fikih? Kenapa menjadi ahlul hadis? Karena syarat menjadi ahlul fikih itu hafalan hadisnya jauh lebih banyak daripada ahlul hadis. Karena ahlul fikih itu memproduksi hukum, maka dia perbendaharaan hadisnya harus jauh lebih banyak. Kemudian kemarin saya di Unmuh Malang itu ada pelatihan The Heritage Seminar. Itu ada seorang orang Muslim tapi tinggal di Amerika. Kemudian yang datang itu adalah orang Madura yang menjadi dosen di Amerika. Luar biasa nih, orang Madura jadi dosen di Amerika. Itu ada salah satu temannya meneliti sejak kapan Bukhari dan Muslim ini menjadi settle atau menjadi rujukan utama sebagai kitab hadis yang populer. Ternyata Bukhari Muslim ketika ditulis itu tidak kemudian langsung menjadi buku yang menjadi rujukan utama. Dia mengalami proses. Jadi 100 tahun setelah Bukhari Muslim ditulis, baru kemudian ia menjadi rujukan utama bagi kaum muslim. Jadi dia mengitari dunia. Temannya Mun'im Sirri itu mengitari dunia untuk mencari sejak kapan sih Bukhari Muslim ini menjadi rujukan utama. Nah, sekarang kan kalau ada hadis rawahunya Bukhari Muslim itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Ya sudah settle, sudah sahih. Nah, tapi sejak kapan itu? Nah, rupanya setelah 100 tahun ditulis oleh Bukhari Muslim, baru kemudian ia menjadi posisi seperti itu. Ada satu hadis, ini ada hadis an Mu'ad ibn Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada ayyab'atsa Mu'adan ilal Yaman. Jadi suatu ketika Nabi itu mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Qala, kemudian Nabi mengatakan, kaifa takdzi idza arada lakal qadha. Wahai Mu'ad, nanti kalau kamu di Yaman ditanyai masyarakat Yaman, bagaimana Anda memberikan hukum? Kaifa takdzi idza arada lakal qadha. Kalau kamu ditanyai tentang hukum, bagaimana kamu menjawabnya? Aqdi bi kitabillah. Ya Rasul, saya akan menghukumi atau memberikan fatwa dengan kitabullah, yaitu berdasarkan Al-Quran. Nabi bertanya lagi, qala fa illam tajid fi kitabillah. Kalau seandainya di dalam kitabullah itu tidak ada, nah bagaimana kamu menghukumi? Jawab Mu'ad bin Jabal, qala fa bi sunnati Rasulillah. Maka saya akan menghukumi dengan sunnah Rasul. Nabi bertanya lagi, qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah. Lah kalau misalkan di sunnah Rasul itu tidak ada, wala fi kitabillah, juga di dalam kitab Allah tidak ada, kaifa takdi, bagaimana Anda menghukumi? Qala ajtahid bi ra'yi, maka saya akan berijtihad dengan akal pikiran saya.
Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi sadrah, kemudian Nabi memukul pundaknya Mu'adz bin Jabal. Wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah lama yarda Rasulullah. Jadi Mu'adz ini ketika akan diutus oleh Rasul ke Yaman ditanya dalam membuat atau menyimpulkan sebuah hukum, yang pertama landasannya adalah Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada, maka dalam hadis. Kalau dalam hadis tidak ada, maka dalam ajtahidu birra'yi. Ajtahidu birra'yi ini nanti adalah materi pembelajaran yang keempat, yaitu fikih. Nah, untuk menyimpulkan atau menghukumi sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu butuh qawaid fikhiyah. Jadi tapi kadang-kadang anak-anak pesantren yang biasa hafal qawaid itu malah dipermainkan, digawe guyon. Kayak kalau di pesantren itu kan biasanya gosok. Gosok itu meminjam sesuatu, bukan mencuri ya, meminjam sesuatu tanpa izin. Itu biasanya sandal. Sandal itu dipakai tanpa pengetahuan, merenung dibalekno, itu gosok. Kemudian dibilang gosok itu tidak boleh, tapi kemudian dalil anak pesantren itu al-ada muhkamah. Nah, itu kan sudah biasa di pesantren. Kalau sudah biasa maka tidak apa-apa. Nah, ini kok qawaid fikhiyah yang kemudian menjadi permainan anak-anak. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mungkin sementara itu nanti bisa ditanyakan. Jadi materi yang kedua setelah akidah dan keimanan adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu anak-anak kita sejak dini perlu dan penting diajari pertama membaca. Tidak usah paham dulu, anak kecil kan masih belajar membaca, baru kemudian memahami. Tapi kalau sudah seumuran kita ini sudah tingkatannya mengamalkan Al-Quran, insya Allah semua sudah bisa membaca, sudah bisa memahami, sudah bisa memaknai. Tinggal bagaimana mengamalkan Al-Quran, bagaimana mengamalkan Islam. Nah, di luar negeri itu kita banyak melihat Islam, tapi tidak banyak melihat orang Muslim. Jadi nilai-nilai Islam itu ada di luar negeri, tapi orang-orang Muslim itu minoritas. Jadi bagaimana cara mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang bertanya. Monggo Bapak, mungkin ada yang perlu ditanyakan agar lebih jelas lagi. Monggo, kalau tidak ada nanti dilanjutkan sampai jam 5:10. Yang berkembang di masyarakat itu adalah kalau tidak ada dalil, bahwa itu saya dengar di internet itu ada seperti Bilal. Rasulullah itu tanya kepada Bilal, "Hai Bilal, dengar terompamu ada di surga. Amalan apa yang amalan saya adalah setelah wudu terus sholat sunnah wudu." Nah, itu kan tidak diajarkan oleh Rasulullah. Di hubungannya dengan yang berkembang di masyarakat itu seperti itu. Gimana Ustaz? Terima kasih. Pertama saya menjelaskan tentang yang sering kita ungkapkan itu bid'ah ya. Dalam Islam itu kan ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Ya. Bid'ah hanya pada aspek akidah dan ibadah, tapi dalam aspek muamalah itu tidak ada bid'ah. Jadi misalkan Rasul dulu itu kalau sholat itu pakai gamis misalkan, sedangkan kita pakai sarung, itu berarti bid'ah, tidak ada hubungannya. Mik ini dulu
Rasul tidak ada, sekarang kita ada, berarti bid'ah. Ini aspek muamalah, jadi tidak ada bid'ah. Nah, dalam aspek akidah dan ibadah ini yang perlu purifikasi atau dikembalikan kepada zamannya Rasul. Kemudian yang kedua, hadis. Hadis itu ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Hadis qauli itu adalah apa-apa yang diucapkan oleh Rasul. Jadi Rasul ngomong itu adalah hadis. Tapi ada juga yang hadis fi'li. Hadis fi'li itu adalah Rasul nggak ngomong, tapi ada sahabat yang menceritakan. Rasul itu kalau qiyamul lail di bulan Ramadan, kata Aisyah, itu tidak lebih dari 11 rakaat. Itu kan hadisnya tarawih yang 11 itu. Itu Nabi tidak pernah ngomong, tapi itu hadis fi'li atau hadis yang didasarkan pada perbuatannya Rasul. Nah, kemudian tadi bagaimana dengan perbuatannya sahabat? Apakah perbuatannya sahabat itu juga bisa kalau kita lakukan itu masuk kategori sunnah? Yang namanya sunnah itu adalah apa yang dikerjakan oleh Rasul dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Contohnya kalau sejak kapan sholat tarawih itu menjadi 23? Nah, ternyata teman-teman kita yang mengambil yang sholat 23 itu ternyata sejak zamannya Umar. Jadi Umar itu berijtihad. Umar itu berijtihad bahwasanya sholat itu tarawih itu tidak 11 tapi 23. Tapi kalau kita mau fair-fairan, ya kalau yang 11 itu ngikuti hadisnya Aisyah, yang 23 itu ngikuti ijtihadnya Umar. Apakah kita ketika mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh sahabat itu masuk kategori sunnah ataukah tidak? Nah, saya rasa yang namanya sunnah itu apa yang dikatakan oleh Nabi dan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Tapi kalau misalkan itu tidak dikerjakan oleh Nabi tapi ijtihadnya ulama, saya rasa yang namanya sunnah itu kan dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak. Tapi kalau mubah itu dikerjakan atau tidak dikerjakan ya nggak dapat apa-apa. Maka perlu ditakhrij, ya namanya hadis itu ditakhrij. Ditakhrij itu sanadnya, matannya, perawinya, apakah itu masuk hadis sahih, karena sangat banyak ya hadis-hadis. Hadis itu begini loh. Misalkan saya bilang ke mahasiswa A, aku engkau tolong belikan air mineral ya di depan kampus. Mahasiswa A ini ngongkon mahasiswa BB, tadi Pak Ervan bilang suruh memberikan air mineral. Air mineral yang apa? Yang botolan aja. Botolan. Yang B bilang ke C, tadi katanya si A katanya Pak Arfan disuruh beri air mineral yang botolan. Botolan ukuran berapa? Ukuran berapa ya? 1 liter aja, 1 liter. Terus mahasiswa C nyuruh ke D, pokoknya sampai terakhir itu belikan ke saya air mineral botolan merek Aqua 1 liter. Padahal maksud saya kan belikan air mineral gitu toh. Tapi kemudian sampai menjadi ke orang itu bergeser. Maknanya bukan hanya makna, ungkapan kalimatnya itu bertambah. Begitu juga dengan hadis. Nabi mengatakan A itu bisa an itu sampai sana itu bisa berubah makna, bisa berubah struktur kalimat. Nah, itu ada kategorisasinya. Kalau masih berubah struktur kalimat tapi tidak merubah makna, itu masih sahih. Tapi kalau sudah merubah makna, yang namanya merubah makna jelas merubah struktur kalimat, itu sudah masuk kategori dhaif. Nah, ada hadis yang
boleh kita jadikan landasan hukum, ada hadis yang tidak boleh kita jadikan landasan hukum. Maka saya tidak bisa menyimpulkan itu ini maka kita harus takhris. Tapi kalau tadi Bapak sendiri saya rasa sudah menyimpulkan ya, bahwasanya itu tidak diajarkan oleh Nabi. Nah, maka dari itu ya ngambil amannya saja yang dikatakan oleh Mu'ad tadi, Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama. Kalau kita merasa itu sudah tidak ada dalam sunnah Nabi, ya tidak usah. Kecuali ijtihad ini dalam kategori misalkan apakah cloning itu boleh, itu dalam zaman Nabi kan tidak ada, baru kita berijtihad. Tapi kalau misalkan dalam aspek ibadah seperti itu, kalau Nabi tidak mencontohkan, maka saya rasa ya tidak usah diamalkan. Karena kalau memang tidak masuk kategori sunnah, maka kita mengerjakannya pun juga nggak dapat apa-apa. Saya rasa gitu Pak. Kemudian saya tambahkan lagi 5 menit. Atau ada yang bertanya lagi? Dalam Al-Quran itu ada namanya qira'atus sab'ah, ada qira'atus sab'ah, ada ahrufis sab'ah. Qira'atus sab'ah, ahrufis sab'ah itu artinya 7 huruf. Kalau qira'atus sab'ah itu artinya bacaan yang 7. Kalau ahrufis sab'ah 7 huruf, itu maksudnya Al-Quran itu terdiri dari 7 bahasa Arab. Jadi kalau dalam orang Jawa itu kan ada bahasa Jawa Solo, ada bahasa Jawa Surabaya, ada bahasa Jawa Ngawi, ya. Ono awakmu, ono kowe, ono sampean, ono jenengan. Nah, itu kan juga bahasa Jawa. Tapi kan Jawanya beda-beda. Kalau bahasa Ngawian Ponorogo itu kan beda. Al-Quran itu juga begitu. Ada bahasa Arabnya Yaman, ada bahasa Arabnya Quraisy, ada bahasa itu terkumpul jadi satu menjadi Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kenapa dia itu penuh dengan, kalau ada saja, ada balaghah gitu ya. Karena dulu bangsa Arab sana adalah peradaban-peradaban sastra. Jadi Al-Quran pun turun tidak ada, makanya ditantang siapa yang bisa membuat semisal Al-Quran, tidak ada. Jadi orang-orang Arab dulu itu pintar berpuisi, pintar berpantun, pintar membuat sastra. Nah, kalau qira'atus sab'ah, bacaan yang 7 itu adalah, ini tadi Al-Quran itu kemudian sebelum dikodifikasi oleh Utsman, sebelum dibukukan oleh Utsman menjadi yang seperti sekarang itu, Al-Quran itu memiliki bacaan yang berbeda-beda. Jadi di Madinah surah Ali Imran ayat 3 bacaannya seperti ini, di Mekah surah Ali Imran ayat 3 bacaannya seperti ini. Lah kok kitab siji kok bacaannya beda-beda? Akhirnya kemudian ini ijtihadnya Utsman dikumpulkan, namanya ada Rasmul Quran. Kenapa kok beda-beda? Karena dulu Al-Quran itu tidak ada harokat, tidak ada titik. Jadi bak itu tidak ada titik bawah, ya sudah perahu gitu toh. Orang itu bingung, ini bak tak apa tak. Makanya itu ada Rasmul Quran, memberikan harokat. Jangankan harokat, titik orang enek harokat. Nah, kalau kitab gundul kan masih mending, tidak ada harokat tapi ada titik. Nah, makanya kemudian orang itu salah baca, sering perbedaan membaca dalam Al-Quran itu sering sekali. Maka kemudian di Rasmil Al-Quran, nah itu dari mana ya? Dari para hafid itu. Orang hafid itu kan turun-temurun menghafalkan Al-Quran. Nah setelah itu kemudian jadilah Al-Quran yang dikodifikasi. Nah ini orang-orang Syiah ini tidak mau, karena apa? Lah ini kan ijtihadnya Utsman. Jadi Al-Quran yang ada sekarang ini ijtihadnya Utsman. Sedangkan orang-orang Syiah itu tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Utsman dan Umar dan Utsman. Mereka hanya mengakui Ali.
Sehingga Al-Quran yang ada sekarang itu mereka tidak akui. Ini ijtihadnya Utsman. Dengan Utsman itu bukan khalifah, khalifah itu Ali. Nah, makanya kemudian mereka tidak mengakui, karena Al-Quran yang ada sekarang itu bukan kronologis. Jadi urutannya tidak kronologis. Kalau Al-Quran yang kronologis itu mestinya ayat pertama itu adalah Iqra. Ya, tapi ayat pertama kita Al-Fatihah. Berarti ini kan akal-akalane Utsman. Moro-moro kok Fatihah dekek ngarep iku ya apa karepe? Kira-kira ngono lah. Tapi kalau kita tanya kepada orang ahlul hadis, Nabi itu ketika diturunkan wahyu ngomong kepada asistennya Zaid bin Sabit, itu kan asisten penulis Al-Quran. Ketika disampaikan, taruh ayat ini sebelum ayat ini dan setelah ayat ini. Jadi posisi Al-Quran sekarang itu kalau menurut orang-orang orientalis itu kan itu tidak asli, itu ijtihadnya Utsman. Tapi sebenarnya itu atas arahannya Nabi. Taruh surah Al-Baqarah setelah Al-Fatihah sebelum Ali Imran. Taruh ayat ini setelah ini. Jadi memang tidak tidak kronologis. Tapi ada juga tafsir yang tafsir nuzuli. Tafsir nuzuli itu berdasarkan turunnya Al-Quran, berdasarkan runtutan turunnya Al-Quran. Jadi kalau membahas tentang sejarah Al-Quran itu ya panjang sekali. Intinya seperti itu. Ya intinya sekarang itu ya mengamalkanlah kita. Nah, kalau dalam dunia akademis itu kan mengkaji Al-Quran secara historis dan macam. Tapi kalau kita ya yang penting diamalkan dulu. Ya terus buat apa kalau sekedar dibaca, dimaknai, dipahami tapi tidak diamalkan. Mungkin saya rasa itu jam 5.11 insya Allah besok kita bahas materi pembelajaran selanjutnya yaitu ibadah dan dzikir. Kemudian minggu selanjutnya fikih, baru kemudian kita kepada metode pembelajarannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.